Presiden Prabowo Subianto diproyeksi semakin lebar lakukan tindakan bagi-bagi kue atau jabatan sipil kepada para koleganya di militer seiring telah disahkan revisi UU TNI nomor 34 tahun 2004. Tindakan itu memang jadi konsekuensi bagi Prabowo untuk memberikan jabatan sipil kepada anggota aktif TNI yang kini secara aturan telah dilegalkan. Menurut saya itu konsekuensinya. Dan selain bagi-bagi jabatan, tentu saja yang paling besar adalah dengan memperluas peran TNI aktif di ranah sipil. Ini kan baru permulaan. Kata pengamat politik Saidiman Ahmad kepada Suara.com dihubungi Kamis 20 Maret 2025. Legalnya anggota aktif TNI pegang jabatan sipil tanpa perlu pensiun itu memperluas kekuasaan militer pada ranah sipil. Situasi seperti itu yang menjadi sumber protes publik untuk menolak RUU TNI. Karena dinilai mirip dengan situasi ketika masa kepresidenan Soeharto selama Orde Baru. Kami sekarang bicara soal 15 atau 16 lembaga, atau misalnya ada kasus Teddy yang seskap, yang seperti diakal-akalin masuk ke dalam sekretariat militer agar dia tetap bisa menjadi tentara aktif. Kita tidak tahu ke depan ini akan akal-akalan semacam itu mungkin akan terus-menerus dilakukan seiring dengan lolosnya misalnya penguatan TNI di ranah sipil. Kritiknya, pandangan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh pengurus Gerakan Nurani Bangsa Alisa Wahid yang menyoroti bahaya jika anggota aktif TNI makin banyak yang menduduki jabatan sipil. Menurutnya, rakyat yang nantinya akan paling menderita akibat hidupnya kembali dui fungsi TNI. Kalau tentara aktif kemudian harus bertugas di lembaga-lembaga sipil, aktif berarti masih punya jalur kepada angkatan bersenjata, orang yang memiliki senjata, masih ada jalur koordinasi, jalur komando. Betapa berbahayanya ketika nanti rakyat tidak berkehendak yang sama dengan penguasa. Kata Alisa saat konferensi pers di Jakarta, Selasa 18 Maret 2025. Tindakan tidak wajar dari TNI yang menggunakan senjata kepada masyarakat sipil sebenarnya telah terjadi saat ini. Alisa yang juga pengurus jaringan Gus Durian itu mengungkapkan kalau organisasi itu banyak sekali mendampingi warga yang terdampak langsung proyek strategis nasional atau PSN yang pengamanannya dijaga langsung oleh TNI. Mereka berhadapan dengan yang memegang senjata. Ini dalam kondisi mereka tidak punya wewenang. Kalau diberikan akses ini, maka kehadiran mereka jadi legal, ucapnya. Revisi UU TNI itu telah disahkan sebelumnya oleh Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna di Gedung Senayan, Jakarta kemarin. Akibat revisi tersebut, anggota TNI kini bisa menempati posisi jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Semula, aturan pada pasal 47 ayat 1 UU TNI lama disebutkan kalau prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga. Selain itu, ruang lingkup sipil yang bisa dipegang TNI juga diperbanyak. Hal itu tertuang dalam perubahan pasal 7 UU TNI yang mengatur operasi militer selain perang atau OMSP. Terdapat dua tambahan kewenangan TNI dalam OMSP, diantaranya membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri. Sementara itu, berikut daftar 14 lembaga lainnya yang sejak semula bisa diduduki TNI aktif dalam UU TNI pasal 47.